Pernah gak sih lo ngerasain kangen sama seseorang yang bahkan udah lupa sama lo? Bayangin aja, lo masih ingat senyumnya, suaranya, cara dia ketawa, tapi dia bahkan gak tahu sama sekali siapa lo. Rasanya kayak ibarat hantu di kenangan sendiri. Nah, itulah yang dialamin Dot. Cowok yang tetap setia nunggu meskipun orang yang ditunggu udah lupa semuanya. Lupa nama dia, lupa momen-momen mereka, bahkan lupa perasaan yang pernah ada. Tapi cinta yang tulus itu gak pernah mati. Dia cuma berubah bentuk. Jadi doa, jadi harapan kecil, dan kadang jadi air mata yang jatuh tengah malam tanpa alasan. Dan tahu gak, cerita ini benar-benar terjadi. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa kasih poin hype-nya dulu kalau kalian suka ya. Gue bakal ceritain gimana Dot bertahan di tengah kekosongan. Gimana Gea perlahan mulai ngerasain sesuatu yang familiar tapi nggak bisa dia jelasin. Dan gimana takdir itu kadang butuh waktu lama tapi nggak pernah salah jalan. Tapi sebelum lanjut, kalau lo pernah ngerasain ditinggal sama orang yang lo sayang, atau lo lagi nunggu seseorang yang mungkin gak bakal balik, gue butuh lo pencet like sekarang. Karena cerita ini buat lo semua yang masih percaya sama sesuatu yang namanya penantian. Oke, sekarang duduk yang nyaman, serut kopi atau teh lo, dan dengerin sampai habis. Setelah Gea berangkat ke Australia, hidup Dot berhenti bergerak. Maksud gue fisiknya masih jalan, masih kuliah, masih makan, masih ketawa kalau ada yang lucu. Tapi jiwanya di hari terakhir mereka ketemu, di senyum terakhir Gea sebelum naik pesawat. Yang bikin sakit bukan karena Gea pergi, tapi karena setelah dia sampai sana, Gea lupa. Kecelakaan kecil, benturan di kepala, dan boom, semua kenangan tentang Dot hilang begitu aja. Bayangin, lo punya ribuan foto di galeri HP, terus tiba-tiba semua ke-delete, tanpa backup, tanpa jejak. Itulah yang Gea rasain. Dan Dot, dia cuma bisa gigit bibir, nahan nangis, sambil baca chat-chat lama mereka yang sekarang cuma jadi arsip kenangan sepihak. Di sisi dunia lain, Gea mulai hidup baru. Australia, kampus baru, temen baru, semuanya lancar. Tapi ada yang aneh. Kadang dia kebangun tengah malam, peluh dingin, ngerasa kehilangan sesuatu tapi nggak tahu apa. Kadang dia ngeliatin langit sore, terus tiba-tiba air mata keluar sendiri, tanpa sebab. Ibunya pernah nanya, "Gea, kamu kenapa sih akhir-akhir ini?" Dan Gea cuma bisa jawab, "Aku nggak tahu, Mah. Rasanya kayak aku lupa sesuatu yang penting." Yang lebih ngeri lagi, dia mulai sering mimpi tentang cowok berbaju hoodie hitam. Senyumnya lembut, matanya teduh, tapi wajahnya samar. Setiap kali dia coba ingat lebih jelas, bayangannya kabur, kayak video yang buffering terus. Dan tiap bangun, dia ngerasa rindu sama orang yang bahkan dia nggak kenal. Sementara itu Dot, dia masih di Jakarta, masih di tempat yang sama. Kamarnya penuh buku, meja kerjanya rapi, tapi ada satu sudut kecil yang gak pernah dia sentuh, bingkai foto dia sama Gea. Setiap malam sebelum tidur, Dot selalu nulis di buku catatannya, "Kalau suatu hari kamu kembali mengingatku, aku masih di tempat yang sama, menunggu tanpa suara." Dia gak pernah chat Gea lagi, gak pernah DM, gak pernah ganggu, karena dia tahu Gea udah lupa. Dan maksa dia ingat itu cuma bakal bikin semuanya lebih sakit. Tapi dia berdoa tiap malam, doa yang simple. "Ya Allah, kalau dia emang buat aku, balikin dia dengan caramu. Kalau enggak, kuatin aku buat ikhlas." Dan lo tahu yang bikin sedih? Dot nggak pernah marah, nggak pernah nyalahin Gea. Dia tahu ini bukan salah siapa-siapa. Ini cuma ujian dari yang di atas. Beberapa bulan kemudian, Gea memutuskan balik ke Indonesia. Entah kenapa dia merasa harus pulang. Ada sesuatu yang manggil dia, sesuatu yang gak bisa dia jelasin pakai logika. Dan pas dia sampai Jakarta, rasanya aneh. Udara lembab, suara klakson, bahkan bau jalanan semua terasa
familiar. Tubuhnya ngerasain sesuatu yang otaknya belum bisa tangkap. Hari pertama di rumah lama, Gea jalan-jalan ke halaman belakang. Ada bangku kayu di bawah pohon besar. Tangannya gerak sendiri, nyentuh bangku itu. Dan tiba-tiba, flash! Dia ingat. Sekilas. Tawa. 2 orang duduk di sana. Sore-sore, ngobrol tentang mimpi, tentang masa depan. Gea duduk, nafasnya sesak. Siapa itu? Malamnya, dia buka laptop lama. Ada folder namanya Memories. Dia klik. Dan di sana ada video pendek. Video dia sama seorang cowok. Mereka ketawa. Cowok itu pakai hoodie hitam. Senyumnya persis kayak yang di mimpinya. Air mata Gea jatuh. Dot. Nama itu keluar begitu aja dari mulutnya. Kayak udah lama tersimpan di dalam hati. Gea langsung buka Instagram, cari nama Dot, dan ketemu. Tangannya gemeteran. Dia kirim pesan, "Dot, ini aku, Gea." Di seberang sana, di kamar kecilnya, Dot lagi scroll HP. Tiba-tiba notif masuk. Namanya Gea. Jantungnya berdetak kencang. Dia buka chat. "Gea, kamu udah pulang?" Balasan datang cepat. "Dot, aku ingat kamu." Dot nangis pecah. Semua beban yang ditahan selama berbulan-bulan akhirnya runtuh. Dia balas, "Aku masih di sini. Aku nggak kemana-mana." Mereka janjian ketemu di kafe lama, tempat favorit mereka dulu. Dot sampai duluan. Dia duduk di luar ngegenggam kopi yang udah dingin. Mata terus ngelirik ke jalan. Dan akhirnya dia datang. Gea berjalan pelan dari seberang jalan. Rambut panjang, baju putih simpel. Tapi buat Dot itu udah lebih dari cukup. Mereka tatap-tatapan. Nggak ada yang ngombok duluan. Cuma saling lihat. Mata berkaca-kaca. Terus Gea melangkah maju dan peluk Dot erat. "Maaf, aku lupa." Dot senyum di tengah air matanya. "Kamu gak pernah hilang, Gea. Aku cuma lupa jalan pulang." Hujan turun pelan, tapi mereka gak peduli. Mereka cuma saling peluk di bawah hujan sore Jakarta yang hangat. Jadi, apa yang bisa kita pelajarin dari cerita Dot dan Dea? Pertama, cinta yang tulus itu gak pernah hilang. Dia cuma berubah bentuk, jadi doa, jadi harapan kecil, dan kadang jadi air mata yang jatuh tengah malam tanpa alasan. Kedua, takdir itu gak pernah salah. Mungkin lambat, mungkin bikin sakit, tapi kalau emang jodoh, bakal ketemu lagi. Ketiga, jangan pernah maksa seseorang buat inget lo. Kalau dia buat lo, dia bakal balik dengan caranya sendiri. Dan sekarang, gue mau minta tolong sama lo. Kalau cerita ini bikin lo ngerasa sesuatu, entah itu sedih, haru, atau bahkan inget masa lalu lo, tolong banget share video ini. Karena di luar sana, banyak orang yang lagi nunggu, lagi bertahan, lagi berdoa dalam diam. Dan siapa tahu, cerita ini bisa jadi penguat buat mereka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena cerita-cerita kayak gini butuh lo semua buat tetap hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, kadang yang terbaik emang butuh waktu. Tapi percaya deh, ujungnya worth it.